Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audia Hadid Sohoiro dari kelas 2 TBIA dengan NIM 228103002. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal dengan judul Music and Memory: Effects of Listening to Music While Studying in College Students oleh Lara Dodge dari jurusan Psikologi. Jurnal ini beresensi untuk mahasiswa undergraduate atau sarjana. Dari jurnal ini akan mendemonstrasikan bahwa mahasiswa akan lebih mengingat konten yang mereka baca, baik itu setelah mereka mendengarkan pop music dan classical music ataupun itu dengan sunyi. Mahasiswa mempunyai cara belajarnya masing-masing. Banyak mahasiswa yang belajar dengan melibatkan kebisingan seperti musik, ataupun di era sekarang itu kita bisa menyebutnya dengan podcast. Dan ada pula mahasiswa yang belajar dengan ketenangan. Mereka bisa belajar di sebuah ruangan yang tenang. Penelitian ini ingin meneliti bahwa musik adalah hal yang lazim pada gaya belajar mahasiswa. Peneliti-peneliti sebelumnya sudah banyak yang meneliti bagaimana musik bisa meracuni proses penting dalam membaca atau dalam belajar. Penelitian Caulkart, Kane, dan Weiger pada tahun 2012 dalam penelitiannya membuahkan hasil bahwa sebagian mahasiswa terganggu saat membaca dengan background musik. Mahasiswa yang bisa menyesuaikan bagaimana mereka terganggu, yaitu ada yang memelankan bacaannya saat sedang membaca dengan musik, dan ada pun yang membaca ulang kalimat-kalimat yang sebelumnya mereka merasa kurang paham saat mereka terasa terganggu oleh musik. Juga telah ditemukan bahwa tidak ada informasi-informasi yang hilang saat terjadi gangguan saat mendengarkan musik. Selain itu, dalam penelitian selanjutnya, ada pula yang membeberkan benefit-benefit dari belajar dengan menggunakan musik. Musik terus-menerus membantu mengurangi efek merugikan dari kebisingan kantor dalam hal mengingat angka. Tetapi orang-orang cenderung memilih untuk bekerja tenang di kantor dibandingkan bekerja di luar dengan kebisingan. Selanjutnya ada pula penelitian oleh De Groot tahun 2006 yang meneliti kemampuan dan kecepatan dalam belajar bahasa dengan lingkungan musik ataupun yang sunyi. Penelitian ini menghasilkan bahwa belajar bahasa asing akan lebih baik saat ada musik dibandingkan dengan keadaan belajar yang sunyi. Selanjutnya ada penelitian oleh Dobbs, Furham, dan McClelland pada tahun 2011 yang meneliti perbedaan menugas dengan musik ataupun yang sunyi. Dalam penelitian itu menghasilkan bahwa mereka lebih baik menugas saat sunyi dibandingkan dengan background musik. Penelitian kali ini, peneliti ingin mengetahui lebih dalam dari penelitian-penelitian sebelumnya, dan ini akan lebih dibahas lagi oleh penelitian kali ini. Dan dalam kali ini, peneliti menggunakan partisipan yang sudah biasa menggunakan musik dalam belajarnya, karena mungkin partisipan sebelumnya tidak terbiasa menggunakan musik dalam belajar. Penelitian kali ini menghipotesis bahwa mahasiswa yang belajar dengan musik akan mengingat sedikit dari teks yang dibaca dibandingkan dengan mahasiswa yang belajar dengan sunyi. Peneliti juga menghipotesis bahwa mahasiswa yang mendengarkan lagu pop akan lebih sedikit mengingat teks yang dibacanya dibandingkan dengan mahasiswa yang belajar membacanya itu dengan sunyi. Mereka juga menghipotesis lagu klasik juga akan mendistraksi mahasiswa jika dibandingkan dengan orang-orang yang belajarnya dengan sunyi. Distraksi yang dihasilkan oleh lagu klasik, menurut peneliti, mereka menghipotesis bahwa itu tidak akan separah oleh lagu pop karena lagu klasik sendiri itu tidak banyak lirik dan atau bahkan tidak mempunyai lirik. Di metode penelitian kali ini, partisipan itu ada 39 mahasiswa dari University of Wisconsin-Stout, di mana range
umur mereka itu sekitar 18 sampai 22 tahun. Yang mereka pakai yaitu adalah sebuah teks yang pendek dengan 530 kata. Setelahnya terdapat soal matematika yang harus mereka pecahkan dan soal-soal dari teks sebelumnya. Dan dalam teks itu mereka tidak diizinkan untuk membaca kembali. Lagu-lagu yang peneliti pakai untuk penelitian kali ini, yang pertama itu dalam situasi pop musik, peneliti menggunakan Lady Gaga yang berjudul Born This Way. Dan untuk situasi dengan lagu klasik, mereka menggunakan Piano Sonata nomor 11 in A Major. Dan yang ketiga tidak menggunakan musik sama sekali atau dengan situasi yang sunyi. Prosedurnya, partisipan duduk dan mereka diberikan teks itu dan mereka diinstruksikan untuk membaca teks tersebut dengan hati-hati. Dan lalu saat musik mulai, mereka pun mulai juga untuk membaca dan mereka diberikan waktu 5 menit. Dan ketika musik itu berhenti, mereka segera untuk memecahkan soal matematika. Dan setelah mereka memecahkan soal matematika tersebut, mereka pun menyelesaikan soal-soal dari teks sebelumnya. Dan sekali lagi mereka tidak diizinkan untuk membaca ulang teks tersebut. Hasil dari penelitian ini, partisipan yang membaca dengan sunyi condong lebih banyak benar saat menyelesaikan soal-soal tersebut. Peneliti menghipotesis bahwa mahasiswa yang belajar dengan membaca teks dengan musik akan lebih sedikit mengingat apa yang mereka baca sebelumnya dibandingkan dengan situasi yang sunyi. Ini menghasilkan lingkungan pendengaran itu membatasi pengaruh pada kemampuan mahasiswa untuk mempelajari teks. Pun hasil dari mahasiswa yang belajar dengan musik hanya berbeda sedikit dari mahasiswa yang belajar dengan sunyi. Bagaimanapun, tetap saja mahasiswa yang belajar dengan sunyi akan cenderung lebih baik daripada yang belajar dengan musik. Belajar dengan musik mungkin bisa menyebabkan sedikit kurang pahaman dari apa yang teks mereka baca tersebut. Tetapi apa yang telah didemonstrasikan oleh Degroote pada tahun 2006, mahasiswa mungkin cenderung lebih baik belajar bahasa asing menggunakan musik dibandingkan membaca teks saja. Juga ada kemungkinan bahwa musik itu tidak akan semudah itu untuk mendistraksi mahasiswa yang sedang belajar, karena mahasiswa saat penelitian sebelumnya itu mendengarkan musik melalui speaker laptop. Kemungkinannya mereka akan lebih baik saat mereka mendengarkan musik itu melalui headphone mereka, dan mereka bisa menyesuaikan volume mereka dan itu akan lebih baik dari sebelumnya. Itu faktor kemungkinan bahwa mahasiswa akan lebih baik mendengarkan musik, yaitu tipe dari musik sendiri itu ada banyak, dan mahasiswa mempunyai genre kesukaannya masing-masing. Seperti pada contohnya, dalam penelitian kali ini kan menggunakan classical musik, jadi tidak semua mahasiswa yang mengikuti eksperimen yang menggunakan classical musik, tidak semuanya memahami dari musik tersebut. Kesimpulannya, meskipun data percobaan menghasilkan signifikansi yang sangat kecil, ketika hasil diuji dengan memecahkan 3 kondisi, tidak ada efek secara keseluruhan. Di sisi musik klasik mungkin lebih membingungkan dibandingkan dengan pop musik karena mahasiswa tidak familiar dengan musik itu. Oke, cukup segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.